Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para pendamping. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mentutorialkan bagaimana cara untuk update atau mutakhirkan data UMKM yang sudah ada di sistem manajemen UMKM. Oke, untuk itu kita akses sistem manajemen UMKM-nya melalui browser. Silahkan gunakan browser yang teman-teman nyaman, bisa menggunakan Chrome, Firefox, Mozilla, atau Edge. Nah, di sini saya akan menggunakan browser dari Firefox atau Mozilla. Oke, kita klik sedulur Cilegon Go ID di kolom pencarian Google. Sedulur atau .go.id, sedulur cilegon.go.id, kemudian enter. Oke, ini adalah halaman utama sedulur cilegon.go.id, di mana di halaman ini atau di website ini akan ditampilkan data-data UMKM yang akan teman-teman kelola atau mutakhirkan. Di bagian bawah scroll, di sini ada data existing UMKM yang sudah divalidasi sekitar 14.800 sekian. Nah, di sebelahnya ada data pemutakhiran yang akan nantinya dikelola oleh teman-teman setiap bulannya berdasarkan sesuai dengan wilayah masing-masing bertugas. Oke, ini adalah halaman dari website sedulur cilegon.go.id. Ada beranda, ada event, ada informasi, data UMKM, dan sebagainya. Oke, untuk mengakses manajemennya, silahkan tambahkan di URL-nya slash atau garis miring, kemudian tambahkan manajemen UMKM. Manajemen UMKM, sedulur cilegon.go.id slash manajemen UMKM, kemudian enter. Akan diarahkan ke halaman login. Silahkan teman-teman login menggunakan username password yang sudah dikasihkan. Jika tidak bisa login, silahkan chat ya di grup untuk meminta username. Nanti tim dari kami akan men-setting ulang. Kita masukkan email dan username-nya di sini. Oke, username dan passwordnya, kita lalu klik masuk. Tunggu sebentar, sistem login akan mengecek apakah terdapat oke. Kita berhasil login dan akan diarahkan ke halaman beranda, di mana di halaman beranda atau halaman dashboard ini akan ditampilkan di informasi tentang pendamping, kecamatan, serta kelurahan. Nah, di sini ada beberapa menu, diantaranya adalah dashboard seperti yang ini, kita berhasil login. Kemudian ada data profil yang akan nantinya untuk mengupdate data dari teman-teman pendamping. Kemudian ada menu UMKM, di mana di menu ini ada menu pendataan UMKM, ada data belum mutakhir, serta data pemutakhiran. Kemudian ada kotak pesan dan mapping UMKM. Untuk yang pertama, kita akan klik menu profil. Di sini silahkan update data profil Anda atau profil teman-teman sesuai dengan KTP teman-teman. Silahkan update nicknya jika keliru dan sebagainya. Contoh kita akan update di sini, misalkan ya, pendamping Karangasem, Cilegon, tempat tanggal lahir, sesuaikan aja dengan data teman-teman. Jika akan mengganti hak akses, silahkan masukkan email atau username yang baru beserta passwordnya. Kemudian klik update. Nah, jika mau merubah foto, silahkan teman-teman telusuri fotonya ada di direktori laptop teman-teman, lalu pilih. Contohnya saya akan update foto profilnya, kemudian saya klik update. Oke, berhasil. Berhasil diupdate, maka foto teman-teman akan berhasil diupdate. Itulah untuk mengupdate data profil teman-teman. Kemudian kita akan ke menu utama, yaitu menu pendataan UMKM. Silahkan klik menu UMKM lalu pilih pendataan UMKM. Nah, di halaman ini akan tampil data UMKM yang sudah dikelompokkan berdasarkan kelurahan. Data tadi yang di awal sekitar 14.000 itu, nah bagi teman-teman login maka akan langsung tampil data UMKM di masing-masing kelurahan. Data inilah yang akan teman-teman kelola, yang akan dimutakhirkan setiap bulannya. Jika ada data baru, silahkan klik tambah seperti ini di atas.
Ini untuk klik cetak. Nah, untuk pemutakhirannya ada di menu opsi. Silahkan pilih salah satu UMKM yang akan dimutakhirkan. Contohnya saya pilih yang kedua, lalu pilih update. Nah, di sini ada 3 menu, ada menu detail, update, sama hapus. Untuk pemutakhiran kita klik update. Oke, kemudian diarahkan ke form update UMKM. Di sini ada menu-menu, diantaranya adalah identitas pemilik usaha, identitas usaha, modal dan omset, sertifikasi seperti OSS dan sebagainya, pelatihan yang telah diikuti, data karyawan, serta dokumen dan lainnya. Oke, kolom pertama adalah untuk identitas pelaku usaha. Silakan masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP dari si pemilik usaha. Bisa namanya, takut ada yang keliru, takut ada yang salah. Silakan update sesuai dengan KTP-nya. Jika ada nomor BPJS ini tidak ada, silakan kosongkan. Nomor telepon, email, dan sebagainya. Status pernikahan, silakan pilih sesuai dengan data di KTP si pemilik usaha. Oke, jika sudah disesuaikan, jika sudah diupdate, misalkan klik pojok kanan bawah itu berikutnya. Ini adalah data usaha, di mana usaha tersebut memiliki nama usahanya apa, tanggal mulai usaha, produk utamanya. Silahkan teman-teman isi sesuai dengan audiens, dengan pelaku UMKM-nya. Misalkan nama usahanya kita ganti ini, misalkan jadi contohnya fashion ya, contoh fashion baju, misalkan toko baju Umi, misalkan gitu ya. Nah, tanggal mulai usahanya kapan, tinggal diklik di sini, pilih bulannya, bulan Juni, tahunnya tinggal ditentukan, misalkan tahun 2018 sudah mulai usaha, misalkan kan gitu. Silahkan, atau tahun sekarang aja deh, nggak apa-apa, karena boleh diupdate, ya udah tinggal diklik aja. Bulan sekarang, tanggal 1 di tahun sekarang nih. Jasa produk utamanya apa ya? Misalnya, produk utamanya adalah pakaian. Pilih kategori usahanya, yaitu bisa berupa pedagang eceran, besar, dan yang lainnya. Ini kita pilih merek dagangnya apa, misalkan Hijabku, misalkan ya. Nama fashionnya nih, nama brandnya, nama merek dagangnya Hijabku. Bahan bakunya apa? Ya pastikan pakaian kan, pakaian lah, atau kain dan sebagainya. Bahan bakar utamanya apa? Jika tidak ada di sini, silakan tidak tahu atau pilih lainnya. Pilih lainnya juga boleh. Kapasitas produksinya apa? Misalkan 100. Ini per tahun hitungannya ya, produksinya berapa? Tinggal dipilih di sini, bisa pilih box, kilogram, dan sebagainya. Jika tidak ada, pilih tidak tahu. Bentuk usahanya apa? Tinggal ditentukan di sini, tinggal pilih sudah berbadan hukum atau belum. Kalau belum, silakan pilih tidak berbadan hukum atau perorangan. Jika dia PT, tinggal pilih PT. Jika dia CP, tinggal pilih CP. Jika dia berupa yayasan, tinggal pilih yayasan. Kita pilih tidak berbadan hukum. Kemudian ke fisik usahanya apa? Usaha kecil, menengah, atau mikro. Sesuaikan dengan lihat usahanya ya, teman-teman. Kemudian kategori tempat usahanya apa? Nah, di mana tempat usahanya? Di pasarkah, di rumah, keliling lainnya, atau online, atau pinggir jalan, atau ruko, atau kios. Ternyata jualannya ada di rumah. Oke, di rumah. Kecamatan dan kelurahannya ini sudah ditentukan sesuai dengan lokasi di mana usaha tersebut berada. Jadi ini sesuai dengan kelurahan dan kecamatan usahanya ya. Kemudian menentukan kode posnya, kemudian alamat usahanya di mana, RT RW-nya, misalkan RT-nya 01, RW-nya 03, kontak personnya berapa, tinggal di input, nomor fax ada jika silahkan masuk, silahkan masukkan di sini, kalau email ada silahkan masukkan, website kalau ada silahkan masukkan. Semua yang opsional itu boleh diisi, boleh enggak. Kemudian di sini ada kegiatan usaha, bisa tambah, bisa hapus. Misalkan di sini ada KBLI, ada deskripsi. KBLI biasanya akan didapatkan melalui OSS. Nanti teman-teman silahkan lihat di OSS-nya apakah ada atau enggak. Pasti ada sih KBLI di OSS-nya. Tinggal lihat aja kode KBLI-nya sama penjelasan dari KBLI tersebut. Silahkan klik tambah di sini, utama, pendukung, atau tambahan. Misalkan ini sudah ada utamanya, silahkan pendukung. Oke, kita masukkan di sini, misalkan 5021. Contoh aja nih ya, contoh aja.
Tinggal klik simpan, maka akan tambah. Di sini ada utamanya yang 62191 dan contoh aja. Silahkan sebanyak apapun, silahkan, tidak terbatas. Sesuai dengan KBLI si UMKM miliki. Kemudian pemasaran di sini tahun 2022 ada di Cilegon, Banten. Cilegon dalam posisinya kota, provinsinya Banten, dan ada Jakarta. Misalkan ini tidak sesuai, tinggal klik hapus aja. Tinggal klik hapus, maka akan hapus. Kalau emang belum ada, klik tambah data. Masukkan di tahun 2022, pilih kotanya adalah kota Cilegon, dalam provinsi Banten, dan ini adalah untuk luar kota. Misalkan bapak-bapak si pelaku usaha tersebut jualannya sampai ke Jakarta, ke Lampung, ke Makassar, silakan dimasukkan di sini. Misalkan ini adalah ke Lampung ekspor apa tidak. Jika ekspor tinggal klik iya, jika tidak tinggal pilih iya. Jika ekspornya iya, silakan tentukan kemana ekspornya, apakah ke Malaysia, Singapura, Australia, atau Jepang. Silakan kemana nama negaranya. Terus kemudian jenis ekspornya langsung atau forward. Masukkan jumlah volume ekspornya, jumlah nilai ekspornya. Ini jika usaha tersebut melakukan ekspor ya secara pemasarannya. Jika tidak, tinggal pilih tidak. Lalu kemudian klik simpan. Maka akan masuk ke sini. Kemudian ada kolom awal berdiri atau indikator keuangan usaha lainnya. Omset minimal 12 juta per tahun. Nah, jadi harus di atas 12 juta. Kalau mau edit tinggal edit aja. Mungkin di sini nilainya berapa, nilai aset, nilai modal usaha, modal sendiri, modal luar misalkan dari pinjaman, perbankan dan sebagainya, tinggal dimasukkan di sini. Dan wajib di sini minimalnya udah keterangannya minimal 12 juta per tahun, tinggal dibagi 12 berarti satu bulannya adalah 1 juta. Di sini modal luar jika tidak ada isi dengan angka 1 sesuai keterangan. Oke, bantuan usaha jika si UMKM tersebut mendapatkan bantuan, silahkan klik tambah. Di sini pemerintahan atau non pemerintahan. Non pemerintahan biasanya dari CSR, perusahaan, lembaga atau yayasan dan sebagainya. Jika pemerintahan biasanya contohnya kita akan mendapatkan BLT BBM misalkan, dan gitu ya, itu kan dari pemerintahan. Masukkan di sini namanya BLT BBM, tahunnya tahun berapa? Tahun 2022. Jumlah bantuan tinggal dimasukin aja sama kita, misalkan dapat 600.000. Kita masukkan di sini 600.000, satuannya adalah Rp1.000. Tinggal diinput aja. Simpan. Maka akan ada di sini. Terus jika ada tambah bantuan lagi sama seperti awal semula, tinggal ditambahkan saja. Oke, jika ini salah tinggal klik hapus atau edit. Kemudian ada kendala dalam pemasaran usaha. Di sini tinggal pilih jika iya tinggal isi kendalanya apa. Misalkan di sini susah dapat modal, sulit dapat modal, kan gitu. Perizinan usaha gimana? Oh tidak, kosong boleh. Kesulitan distribusi produk gimana? Tidak juga boleh. Intinya jika diisi dengan iya, maka tolong di keterangannya apa, keluhannya apa, dimasukkan di sini. Oke, begini tidak. Kemudian ini adalah di mana lokasi usaha tersebut berada. Contohnya tadi kan ada di Karangasem, dia ada di Kelurahan Karangasem ya, Karangasem Kota Cilegon. Maka tinggal pilih aja sama teman-teman di sini, masukkan Karangasem Cilegon. Maka akan diarahkan ke sini. Silahkan pilih, mau lebih detailnya silahkan pilih satelit, nanti akan kelihatan. Untuk memperbesar silahkan perbesar di sini. Geser yang tanda merah ini ke posisi di mana lokasi usaha. Cukup geser ke sini, udah lepas. Misalkan perkiraan, oh ini kayaknya ada di pertigaan sini usahanya, tinggal diperbesar, tinggal taruh di sini. Klik, udah. Jadi lokasi usaha itu ada di sini titiknya. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal klik di pojok kanan bawah berikutnya. Di sini adalah modal omset per bulan. Karena ini mulai di input awal, maka bisa dikosongkan. Nah, berikutnya tahun bulan berikutnya maka tinggal ditambahkan di sini. Tahun 2022 berarti ada di bulan 12. Modal usahanya berapa, jumlah omsetnya berapa. Tinggal diupdate sama teman-teman. Kalau ini sudah diinput berarti tinggal diinput di bulan 11. Contoh di bulan 11 jumlah modalnya naik apa turun. Ternyata jumlah modalnya ada peningkatan nih. Nah, misalkan 1 juta.
omsetnya naik nih jadi 250.000, tinggal klik simpan. Maka di bulan November ada penambahan modal dan omset, yaitu jumlah modal naik di 1 juta, jumlah omset meningkat jadi 250 juta. Jika di tahun atau di bulan 2012 pun sama, tinggal pilih tahunnya, tinggal masukkan bulannya bulan 12. Di berikutnya pun sama seperti itu. Jadi yang kumulatif tadi 12 juta itu kalau kita bagi 12 kan 1 juta. Jadi kita bisa tinggal dibagi aja keuntungan dia per bulannya berapa, atau jumlah modal dia per bulannya berapa, omset dia per bulannya berapa. Itu akan didapatkan melalui audiens. Teman-teman pendamping bisa menanyakan langsung ke pelaku usahanya. Setelah itu kita berikutnya di sini adalah standarisasi atau sertifikasi yang dimiliki. Misalkan tadi kan ada KBLI, maka kita tinggal masukkan nomor induk perusahaannya berapa, nomornya berapa, misalkan di sini tanggal terbitnya berapa. Nah, kalau emang masa berlakunya seumur hidup tinggal klik simpan. Maka di sini akan tercatat dapat nomor induk perusahaan. Setahu kami adalah induk perusahaan itu untuk perorangan bisa seumur hidup selama seumur ya, selama usaha itu berjalan. Oke, klik berikutnya lagi. Di sini ada pelatihan yang pernah diikuti oleh si pelaku usaha tersebut. Misalkan ikutin pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Contohnya kita tambah di sini kategori pelatihannya apa? Oh, tentang kewirausahaan. Tema dan judulnya apa? Tinggal sesuaikan di sini. Misalkan saatnya UMKM go digital. Seperti itu ya. Pada tanggal berapa dilaksanakan acaranya? Misalnya jadi ada di bulan apa ya? Khusus di bulan, klik di sini boleh nih. Ada di bulan Oktober tanggal 5 misalkan kan gitu. Jadi tahunnya tahun 2022, lokasi pelatihannya di mana? Misalkan di Hotel Mambruk. Misalkan keterangannya apa? Pelatihan UMKM, toko online. Nah, seperti ini diinput, kalau sudah tinggal klik simpan. Hasil ini termasuk ke pelatihan yang pernah diikuti oleh si pelaku UMKM tersebut. Jika salah tinggal hapus, jika ada keluar tinggal edit. Klik berikutnya. Ini adalah karyawan dan tenaga kerja yang dimiliki oleh usaha tersebut, yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Tinggal klik tambah di sini, namanya siapa, nama karyawan atau nama tenaga kerjanya. Misalkan namanya di sini adalah Hilmi, dia laki-laki sebagai karyawan atau sebagai tenaga kerja di UMKM tersebut. Ya, tadi sebagai karyawan. Disabilitas atau tidak? Tidak. Pendidikan terakhirnya apa? Pendidikan terakhirnya adalah SLTA. Klik simpan. Dari sini jumlah karyawan sini, ini hanya kalau di bawah itu kumulatif, kita input di sini. Nah, jika diupdate tiap bulan, maka pilih update untuk bulan sekarang. Di bulan November, jika ada penambahan, klik penambahan. Jika tetap, klik tetap. Jika ada penambahan, kita klik penambahan di sini, masukkan namanya sampai tadi, misalkan di sini Sari, perempuan, tenaga kerja, disabilitas dia, pendidikannya adalah SLTP, lalu klik simpan. Maka akan ada di sini jumlah karyawan 1, jumlah tenaga kerja 1 di bulan November. Kalaupun istilahnya ini ada kekeliruan, tinggal dihapus saja. Ini yang akan nanti teman-teman update setiap bulannya, tinggal pilih update per bulan. Oke, nah setelah diisi, kemudian berikutnya lagi yaitu adalah dokumen, foto pemilik, foto KTP, sama lokasi usaha tampak depannya. Silakan pilih filenya ada di mana. Jadi teman-teman sambil audiens ketemu dengan pelaku UMKM-nya, silakan didokumentasikan foto pemiliknya sama foto KTP-nya beserta lokasi usahanya tampak depan. Contoh di sini foto pemilik KTP, misalkan contoh aja ya. Kita cari gambar sembarang. Jika ada contoh, oke, kita pilih sini. Jangan image lah, kita cari gambar yang ada gambarnya. Misalkan mana ya? Misalkan deh bangku ini foto pemiliknya, lalu foto KTP-nya,
Untuk KTP-nya kita pilih yang ini aja deh. Sama lokasi usahanya, lokasi tampak depan, lokasi usahanya ada di mana. Itu ya, tinggal cari, misalnya di ini. Oke, nah tinggal dimasukkan, kemudian klik simpan perubahan. Setelah diisi tadi nama identitas usahanya, pelaku usahanya, kemudian identitas usaha, modal, sertifikat, terus pelatihan, tenaga kerja dan karyawan, terakhir adalah foto dokumen, maka tinggal diklik simpan perubahan. Tinggal klik simpan perubahan. Nah, jika berhasil berarti Anda sudah melakukan updating atau pemutakhiran data UMKM. Oke, maka akan masuk ke data pemutakhiran. Di sini ada data pemutakhiran. Ini akan ada setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman ininya masih kosong berarti belum melakukan pemutakhiran data. Data pemutakhiran data itu di sini akan tampil sesuai dengan yang teman-teman update di pendataan UMKM. Begitu seterusnya. Nah, tugas teman-teman seperti itu. Nah, jika ada tambah baru, maka tinggal sama kayak tadi prosesnya, dimasukkan identitas pemilik usahanya siapa, terus lokasi usahanya ada di mana. Kalau ini sudah default Kecamatan Karangasem dan Kecamatan Cileber dan Karangasem itu sudah default karena sesuai dengan login pendamping. Login pendamping itu sesuai dengan masing-masing kelurahan. Tinggal diinputkan nama usaha dan sebagainya. Prosesnya sama seperti tadi pada saat kita melakukan update. Kemudian jika nanti di sini ada data yang belum dimutakhirkan maka akan tampil di sini. Kalau yang ini yang belum, kalau yang tadi ini adalah data pemutakhiran. Seperti itu teman-teman. Kalau menu berikutnya adalah kotak pesan. Ini adalah jika ada informasi dari sistem dan sebagainya. Karena data baru akan divalidasi oleh tim verifikasi dari Dinas Koperasi dan pesannya akan dimasukkan ke dalam kotak pesan ini. Maka di sini akan ada notifikasi admin sistem permohonan nomor sekian disetujui seperti itu. Kemudian ada namanya mapping UMKM. Yang tadi saya bilang mapping UMKM itu akan melihat di mana posisi usaha yang teman-teman kelola atau teman-teman dampingi pelaku UMKM-nya. Di sini akan kelihatan. Yang tadi toko baju Umi ya, yang tadi kita update, di sini sudah kelihatan sesuai dengan petanya. Oke, seperti ini. Ini adalah mapping UMKM. Jadi menu yang akan teman-teman banyak akses adalah di menu UMKM, terutama adalah pendataan UMKM. Nah, kalau tambah data ini, hasilnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi Dinas Koperasi dan UMK. Jadi tidak bisa login si pelaku UMKM-nya sebelum diverifikasi oleh Dinas Koperasi. Kalau yang sudah ada datanya di sini, ini yang harus teman-teman update setiap bulannya. Di sini akan ada keterangan update data terakhirnya kapan. 13 November, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit tutorial tentang bagaimana cara akses atau cara pemutakhiran data UMKM di sistem manajemen UMKM. Mulai dari akses pertama, kemudian login dengan username dan password, kemudian langsung diarahkan ke dashboard utamanya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa update profil sesuai dengan data teman-teman. Kemudian silakan update data UMKM-nya di menu UMKM, pendataan UMKM. Silakan dikelola dan silakan dicoba. Jika ada kesulitan dan sebagainya bisa share di grup yang sudah dibuatkan. Nanti insya Allah dari tim kami akan respon, membantu teman-teman jika ada kesulitan. Oke, itu saja tutorial pada kali ini. Jika ada kesulitan sebagainya silahkan chat di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.